Sampai bertemu kembali dengan Karsidi TV. Dalam hal ini kita akan mempelajari KD yang ketujuh, periklanan dalam bisnis retail. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu pertama menganalisis advertising dalam bisnis retail, kemudian nomor kedua melakukan advertising dalam bisnis retail. Materi ini dibagi dua secara garis besar. Yang pertama adalah konsep periklanan dalam bisnis retail, kemudian nomor kedua manajemen periklanan dalam bisnis retail. Berbicara masalah periklanan dalam bisnis retail, tentu saja kita pernah mendengar pepatah, kalau tak kenal maka tak sayang. Dalam bisnis retail, istilah pepatah tersebut berarti jika tidak kenal produk atau tidak kenal jasa, maka tidak tahu mengenai suatu produk atau mengenai suatu jasa, serta tentu saja para konsumen atau para pembeli tidak ingin melakukan pembeliannya. Jadi, iklan atau advertising merupakan sarana penting untuk mengenalkan produk yang akan dijual pada perusahaan retail kepada para konsumennya atau kepada para pelanggannya. Biasanya para pembeli atau konsumen melihat iklan di toko retail melalui media televisi, radio, membacanya di majalah, selebaran, atau membaca di koran, atau memperhatikan di media sosial melalui internet. Jadi pada hakikatnya periklanan merupakan aktivitas yang ditujukan untuk mempengaruhi konsumen atau calon pembelinya supaya tertarik dengan produk tertentu. Di zaman modern sekarang ini, media advertising atau periklanan sudah semakin modern, misalnya melalui media sosial, dan sudah dinilai akurat oleh para pengusaha retail. Untuk lebih memahami dan mengenal apa itu advertising, marilah kita bahas satu-satu. Yang pertama dulu, mengenai periklanan dalam bisnis retail. A. Konsep periklanan dalam bisnis retail. Secara umum, iklan berwujud penyajian informasi non-personal tentang sesuatu atau produk, merek, perusahaan, atau toko yang dijalankan dengan kompensasi biaya tertentu. Pada dasarnya, iklan merupakan suatu proses komunikasi yang bertujuan membujuk atau mempengaruhi orang untuk mengambil tindakan yang menguntungkan bagi pihak pembuat iklan. Periklanan atau advertising adalah penyajian materi secara persuasif kepada publik melalui media massa dengan tujuan untuk mempromosikan barang atau jasa. Berdasarkan pengertian iklan, maka iklan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. A. Menggunakan pilihan kata yang tepat, menarik, sopan, dan logis. B. Menggunakan ungkapan memikat dan sugestif. C. Disusun secara singkat dan mengemukakan bagian-bagian yang dipentingkan dalam suatu iklan. Sedangkan isi iklan yang baik harus memenuhi kriteria 1. Objek dan jujur. 2. Singkat dan jelas. 3. Tidak menyinggung golongan tertentu atau produsen lain. 4. Menarik perhatian banyak orang. Secara umum, periklanan mempunyai fungsi komunikasi yang baik atau yang paling penting bagi perusahaan bisnis retail atau organisasi lainnya yang bisnis. Pertama, fungsi dan penjelasannya. 1. Informing, memberi informasi. Membuat konsumen sadar atau aware akan merek-merek baru serta memfasilitasi penciptaan merek atau citra dari suatu produk secara positif. 2. Persuading atau mempersuasi. Maksudnya, iklan yang efektif akan mampu mempersuasi atau membujuk pelanggan untuk mencoba produk atau jasa yang diiklankan. 3. Reminding atau mengingatkan. Maksudnya, iklan menjaga agar mereka pengusaha tetap segar dalam ingatan para konsumen.
Periklanan yang efektif juga meningkatkan minat konsumen terhadap merek yang sudah ada dan pembelian sebuah merek yang mungkin tidak akan dipilihnya. 4. Adding value, memberikan nilai tambah. Maksudnya, periklanan memberikan nilai tambah pada merek dengan mempengaruhi persepsi konsumen. Periklanan yang efektif menyebabkan merek dipandang lebih elegan, bergaya, bergengsi, dan lebih unggul dari tawaran pesaingnya atau dari iklan pesaingnya. 5. Assisting atau mendampingi. Maksudnya, peran utama periklanan adalah sebagai pendamping yang memfasilitasi upaya-upaya lain dari pengusaha dalam proses komunikasi pemasaran. Secara umum, iklan mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. A. Daya sebar yang luas. B. Daya ekspresi yang besar. C. Impersonalitas atau bukan orang. Dalam program pembuatan iklan retail atau pengusahaan retail, ada strategi yang harus diperhatikan sebagai berikut. Pertama, mengenai masalah daya tarik, kemudian gaya hidup, kemudian slogan, jangan lupa, kemudian logo, kemudian nomor berikutnya, simbol. B. Manajemen periklanan bisnis retail. Perlu diketahui bahwa media iklan itu antara lain yang digunakan dalam beriklan atau berpromosi. Pertama, jenis media iklan cetak. Jenis media iklan cetak meliputi surat kabar, majalah, jurnal, tabloid, selebaran, pamflet, leaflet, booklet, dan lain sebagainya. Kemudian nomor kedua, media iklan elektronik. Jenis media iklan elektronik untuk pengembangan usaha retail antara lain televisi, radio, media internet, handphone, telepon, dan lain sebagainya. 3. Media iklan lainnya. Jenis media advertising atau periklanan tambahan lainnya untuk usaha retail antara lain adalah poster, reklame, brosur, dan surat penawaran melalui direct mail. Berikutnya, manajemen periklanan dalam bisnis retail atau bagian kedua, B besar. Di Indonesia, sebagian besar usaha retail atau menengah memiliki departemen periklanan. Pada dasarnya departemen periklanan merupakan sebuah unit usaha bisnis retail yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertugas menangani produksi suatu iklan dan penempatan iklan tersebut dalam sebuah media. Sedangkan agensi periklanan merupakan bagian dari usaha retail besar yang merencanakan pembuatan iklan dan membeli waktu dan ruang penyiaran dalam suatu media, apakah itu di televisi ataupun di media cetak lainnya. Agensi periklanan juga menyediakan jasa lain seperti penelitian, pemasaran, dan desain kemasan. Manajemen periklanan, cakupan penanganan aspek-aspek periklanan antara lain meliputi A. Menentukan sasaran audien. B. Menentukan tujuan agensi periklanan. C. Mengatur anggaran periklanan. D. Mengembangkan strategi kreatif. Nah, untuk mengembangkan strategi kreatif meliputi hal 1. Menentukan pada pesan penjualan. 2. Merumuskan pembuatan pesan. 3. Pembuatan unsur iklan. 4. Menyediakan perintah teknis untuk produksi iklan. Berikutnya, E. Memilih media periklanan. F. Evaluasi keefektifan iklan. Maksudnya, media yang tidak seharusnya kita gunakan, kita hapuskan saja untuk menghemat biaya iklan. Dan yang baik, tentu saja kita lanjutkan dengan pertimbangan biaya dan keefektifan dalam penyebaran suatu informasi. Terima kasih. Semoga ada manfaatnya dalam kesempatan ini. Semoga tujuan kita untuk mempelajari KD ini yaitu menganalisis advertising dalam bisnis retail dan sekaligus pula kita dapat melakukan advertising dalam bisnis retail. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di kesempatan lain.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.